Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Setelah di video part pertama saya membahas tentang tips dan teknik dasar public speaking, specifically tentang MC, di part 2 ini kita akan bahas jenis-jenis public speaking yang lain. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, share, atau komen video ini ya. Oke, let's get it on. Guys, saya coba ingatkan kembali ya, jenis-jenis public speaking itu ada pidato, ceramah, sambutan, presentasi, MC, mengajar, konferensi pers, dan briefing. Untuk jenis public speaking mengajar, kebetulan saya adalah seorang tenaga pengajar atau guru di sebuah SMA. Jadi, kemampuan public speaking di bidang ini sudah sering saya praktekkan di kelas, dan sebagai seorang guru kami harus selalu mencari inovasi, metode, atau teknik seperti apa supaya bisa membuat siswa-siswi enjoy belajar di kelas ataupun di luar kelas. Nah, seperti itu kami dapatkan juga dari mata kuliah ketika kami kuliah, dan bisa juga dengan mencari-cari referensi di buku-buku atau di internet. Oke guys, kali ini saya akan memberikan kunci utama untuk menguasai public speaking atau untuk menjadi public speaker. Yang pertama, dia harus atau mau mencoba. Kalau misalnya tidak mau mencoba, tidak akan ada peningkatan. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, pasti sedikit demi sedikit akan mengalami peningkatan, walaupun di awal belum terlalu baik, tapi ya that's okay. Yang penting sudah mau mencoba dulu. Semakin sering mencoba, pasti kemampuan akan mengalami peningkatan. Yang kedua, yaitu kuasai materi dengan baik, karena banyak orang yang gagal dalam public speaking karena dia tidak menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, yaitu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini tidak hanya berguna untuk pembicara saja, tapi berguna juga untuk pendengar, sehingga pendengar mampu memahami materi yang sedang disampaikan. Dan yang keempat adalah berlatih berbicara kepada orang terdekat dulu. Misalnya bisa dimulai dari keluarga atau komunitas kecil, biar mental kalian terbentuk untuk siap berbicara di depan banyak orang. Berbagai teori tentang public speaking sudah sering saya baca dari buku ataupun dari internet, dan alhamdulillah sudah dipraktekkan dalam berbagai kesempatan. Ini ketika saya menjadi pembina upacara di upacara hari Senin untuk menyampaikan amanat pembina upacara. Selain itu juga ada kesempatan ketika saya harus memberikan materi kepada teman-teman MGMP untuk mendesiminasi hasil dari diklat atau seminar yang saya ikuti di provinsi. Selain itu juga pernah berkesempatan untuk menjadi pemateri di acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena pandemi kemarin, jadi MPLS-nya melalui Zoom meeting. Saya juga pernah mencoba menjadi moderator di beberapa seminar. Untuk menjadi seorang moderator, kita harus membaca materi yang akan disampaikan oleh pembicara beberapa hari sebelumnya. Karena dengan memahami dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan, setidaknya ketika kita memberikan opening ataupun conclusion, kesimpulan, itu nyambung dengan materi yang disampaikan oleh si pemateri yang akan disampaikan di seminar tersebut. Ada satu pengalaman unik yang pernah saya alami. Pada saat itu saya sedang menemani rombongan dari sekolah Pei Hwa Secondary School Singapore yang sedang menjalankan program twinning program dengan sekolah kami. Nah, pada saat itu saya membawa rombongan orang Singapura itu ke sebuah pabrik pengolahan padi menjadi beras. Banyak dari mereka yang tidak paham bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda pada saat itu diterangkannya. Nah, secara tiba-tiba saya harus menjelaskan proses pengolahan padi menjadi beras dari bahasa Sunda menjadi bahasa Inggris secara mendadak.
Ketika mengikuti training guru di Adelaide, Australia Selatan, pada saat itu saya diminta teman-teman untuk mewakili rombongan menyampaikan farewell speech atau pidato perpisahan di depan teman-teman atau di depan guru-guru di sekolah di mana kami ditempatkan. Jujur sih awalnya agak sedikit deg-degan karena saat itu saya harus ngomong bahasa Inggris di depan native speaker orang Australia asli. Takut bahasa Inggrisnya nggak dipahami atau mereka atau gimana. Tapi so far sih berjalan lancar-lancar aja, alhamdulillah, karena saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips supaya tidak grogi atau lebih percaya diri saat harus berbicara di depan banyak orang. Yang pertama, banyak belajar. Karena semakin besar wawasan kita, tentu kita akan semakin percaya diri. Yang kedua, banyak latihan. Kalau misalnya sering latihan, tentu kita akan semakin siap. Yang ketiga, sering-sering tampil. Kalau misalnya di awal kayaknya kita merasa kurang bagus, ya nggak apa-apa. Semakin sering tampil, tentunya kemampuan akan semakin meningkat dan kepercayaan diri juga semakin meningkat. Keempat, kita harus mengatakan hal-hal yang baik kepada diri kita sendiri. Jangan bilang, aku nggak bisa, tapi katakanlah, aku bisa. Dan yang terakhir, bayangkan keberhasilan kalian. Oke guys, praktekin ya. Sebagai seorang guru, kadang sekolah juga meminta bantuan saya dan teman-teman saya untuk melatih anak-anak untuk mengikuti lomba. Ya, karena saya guru bahasa Inggris, banyak sekali event-event atau lomba-lomba bahasa Inggris dan saya bersama rekan-rekan saya melatih anak-anak dan alhamdulillah selalu pulang membawa juara baik itu tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Kemampuan public speaking dibutuhkan di sini karena kita dibutuhkan untuk bisa mengkomunikasikan arahan-arahan yang efektif yang dibutuhkan anak supaya bisa mengikuti dan supaya bisa mempersiapkan menghadapi lomba tersebut. Saya juga pernah diminta untuk menjadi pembimbing lomba debat, membawa anak-anak dari kabupaten yang dipilih dari beberapa sekolah di kabupaten untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris tingkat provinsi. Beban mental yang dirasakan menjadi pembimbing lomba debat itu beda ketika menjadi pembimbing lomba-lomba bahasa Inggris mewakili sekolah, karena di sini saya dituntut untuk bisa mengarahkan anak-anak melatih mewakili Kabupaten Purwakarta karena pesertanya bukan hanya dari satu sekolah tapi dari berbagai sekolah, harus bisa membuat mereka menjadi tim yang solid. Pernah juga dikasih kesempatan oleh sekolah untuk menjadi wakil ketua panitia acara Sarling Jabar atau siaran keliling Jabar, di mana Ibu Gubernur Ibu Atalia berkeliling-keliling beberapa daerah di Jawa Barat dan melakukan berbagai kegiatan untuk siswa-siswa dan juga kegiatan yang dilakukan di daerah Pemda ya, kabupaten yang dikunjunginya. Jujur ini pertama kali saya harus menjadi wakil ketua panitia acara yang skupnya sangat besar, apalagi ini ada tamu Ibu Gubernur yang datang ke sekolah. Selain itu juga ada beberapa pejabat-pejabat tinggi provinsi yang mengunjungi sekolah kami pada saat itu. Tapi berkat kerjasama tim yang solid, alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar. Selain kegiatan utama mengajar di sekolah, saya juga ingin coba mengembangkan kemampuan public speaking saya dengan berkumpul bersama teman-teman yang satu frekuensi, satu server, yaitu komunitas literasi. Teman-teman yang sangat concern dengan literasi, dan di situ juga kami diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di kepala kami dalam sebuah tulisan, sehingga telah terbit beberapa hasil karya buku antologi dari tulisan saya dan teman-teman. Terus terang bergabung di komunitas di mana kita merasa passionnya sama dan memiliki positive vibes, itu sangat membantu kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Selain itu juga kemampuan public speaking kita juga akan terasah karena kita terbiasa
berdiskusi, mengeluarkan ide-ide. Oke guys, kesimpulan dari video kita kali ini yaitu kemampuan public speaking itu bukan bakat yang ada dari lahir, tapi bisa kita pelajari. Contohnya, saya adalah orang yang introvert dan pemalu. Tapi ada keinginan, ada usaha untuk mau belajar dan mau menerima setiap kesempatan yang ada, dan alhamdulillah bisa ditaklukkan itu rasa tidak percaya dirinya. Semoga bermanfaat. See you in my next other video. Wassalamualaikum. Bye.